Kemudian ini dibagi 5 ya. 25 dibagi 5 dapatnya 5, 30 dibagi 5 6. Karena sama berarti jawabannya C. Nomor 1, gambar di bawah ini yang menunjukkan pecahan 3/8 adalah yang A. Pecahannya adalah 2/3, berarti bukan ini yang kita maksud. Yang B, 1, 2, 3, 4, totalnya 6. Kalau disederhanakan jadinya dibagi 2, 2/3. Bukan ini yang kita maksud. Poin C, kita lihat ya. Kita hitung semua segitiga kecilnya, 1, 2, 3, 4. Karena ada 4 persegi, berarti totalnya 16. Kita hitung yang diarsir, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6. Kemudian kita sederhanakan dengan cara dibagi 2. 6 bagi 2 berarti 3. 16 bagi 2, 8. Berarti jawabannya yang C. Nomor 2, pecahan berikut yang senilai dengan 15/18. Kita sederhanakan dulu dengan cara dibagi 3 ya. 15 dibagi 3 berarti 5, kemudian 18 dibagi 3, 6. Berarti kita harus pilih jawaban yang menghasilkan 5/6. Karena 9/10 tidak bisa disederhanakan lagi, berarti bukan ini. 18 kita bagi 2 ya, sama-sama dibagi 2 dengan 20. 18 dibagi 2, 9. 20 dibagi 2, 10. Berarti bukan ini yang kita maksud. Kemudian ini dibagi 5 ya. 25 dibagi 5 dapatnya 5, 30 dibagi 5, 6. Karena sama, berarti jawabannya C. Nomor 3, bentuk paling sederhana dari 40/52 adalah, nah ini sama-sama dibagi dengan 4 ya. Jadi FEB-nya 4, berarti 40 dibagi 4 dapatnya 10, 52 dibagi 4 dapatnya 13. Berarti jawabannya A. Nomor 4, pecahan berikut ini yang tidak senilai. Berarti kita harus hitung dulu ya ini. 54/81, FEB-nya adalah 27. Berarti kita sederhanakan dengan cara dibagi 27. 54 dibagi 27 dapatnya 2. 81 dibagi dengan 27 dapatnya 3. Berarti kita cari yang tidak menghasilkan 2/3. Poin A, kita bagi 5 ya, karena FEB-nya 5. 10 dibagi 5, 2. 15 dibagi 5, 3. Berarti karena sama, berarti bukan ini yang kita maksud. Kita cari yang berbeda ya. Ini dibagi dengan 4, karena FEB-nya 4 ya. 12 dibagi 4, 3. 16 dibagi 4, hasilnya adalah 4. Nah, karena ini berbeda dengan 2/3, berarti jawabannya adalah yang B. Nomor 5, pernyataan di bawah ini yang benar adalah, kalau ingin membandingkan, Anda bisa kalikan silang ya. 7 kalikan 3, 21. 5 kalikan 4, 20. Tandanya kurang dari. Apakah benar 21 itu kurang dari 20? Bukan, berarti bukan A ya. 9 kali 7, 63. 12 kali 7, hasilnya 84. Bukan, berarti bukan B yang kita cari. Kemudian selanjutnya 12 dengan 3, kita kalikan 36. 8 kali 5, kita kalikan hasilnya 40. Kemudian di sini tandanya lebih besar. Apakah 36 lebih besar dari 40? Bukan ya. Berarti bukan ini yang kita cari. Berarti tidak ada jawaban lain kecuali jawaban yang D. Nomor 6, pecahan yang terletak di antara 3/5 dan 5/8. Nah, kalau ingin lebih teliti, teman-teman bisa menggunakan pecahan desimal ya. 3/5 ini kalau diubah menjadi pecahan desimal jadinya 0,6. 5/8 ini kalau diubah menjadi desimal 0,625. Karena di sini 3 angka di belakang koma, berarti kita tambahin 0 dan 0. Nah, kita harus menemukan pecahan yang terletak di antara ini. Nah, kita hitung ya di sini. 23/40, berarti kita dapatkan 0,575. Kemudian 37/60 kita dapatkan 0,616. Kemudian 47/80 kita dapatkan 0,5875. Kemudian yang terakhir 77/120
kita dapatkan 0,64, kita tambahin 0 ya di sini. Nah, ternyata yang terletak di antara 0,600 dengan 0,625 itu adalah yang B. Kalau seandainya mau pakai pecahan biasa boleh dengan cara disamakan penyebutnya. Selanjutnya nomor 7, barisan pecahan berikut ini yang tersusun turun, berarti dari besar menuju kecil. Kita lihat ya di sini. Kita kalikan silang saja ya, 2 kali 3 6, 5 kali 1 itu 5 ya. Berarti benar ya ini. Urutan pertamanya adalah 3 per 5. Sekarang kita cek ya di sini, apakah 3 per 5 dengan 3 per 4 ini masih lebih besar 3 per 5? Kita cek ya, 4 kali 3 dapatnya 12, 5 kali 3 15. Ternyata salah, berarti seharusnya urutan pertamanya adalah 3 per 4, berarti bukan A. Kemudian poin B, 9 dengan 7 kita kalikan 63, 12 kali 7 84. Nah, seharusnya 7 per 9 dulu yang di awal ya, karena di sini nilainya 84. Lebih besar daripada 63, berarti bukan ini yang kita cari. Kita kalikan silang ya. 15 kali 3 itu 45, 8 kali 5 40. Berarti benar ya, ini masih ya. Oke, sekarang kita bandingkan 3 per 8 dengan 2 per 7. Kita kalikan silang ya. 7 kali 3, 21. 8 kali 2, 16. Berarti masih lebih besar 3 per 8. Berarti memang benar urutan pertamanya adalah 3 per 8. Kemudian kita cek di sini ya. 5 per 15 dengan 2 per 7. 7 kali 5 itu dapatnya 35. 15 kali 2 dapatnya 30. Nah, ternyata benar ya. Lebih besar 5 per 15. Nilainya 35. Sedangkan 2 per 7 nilainya 30. Berarti jawabannya adalah yang C. Nomor 8. Bentuk paling sederhana dari perbandingan 1 per 4 lusin dan 2 kodi. Nah, ini kita ubah jadi pecahan biasa dulu ya. 1 kali 4, 4 tambah 1, 5. Berarti 5 per 4 lusin ya. Nah, 1 lusin itu 12. Berarti 5 per 4 kita kalikan dengan 12 buah. 12 dibagi 4 dapatnya 3. Berarti 5 kali 3 sama dengan 15 buah. Kemudian 2 kodi. Nah, 2 kodi itu, satu kodinya 20. Berarti 2 dikalikan 20 sama dengan 40. Berarti kita bandingkan sekarang 15 dibanding 40. Kita sama-sama sederhanakan dengan cara dibagi 5. 15 dibagi 5 dapatnya 3. 40 dibagi 5 dapatnya 8. Berarti 3 banding 8. Jawabannya C. Nomor 9, jumlah uang Ahmad dan Burhan sama dengan 36.000. Berarti Ahmad ditambah Burhan sama dengan 36.000. Uang Ahmad 15.000. Berarti kita tulis ya di sini ya. 15.000 ditambah Burhan sama dengan 36.000. Berarti uangnya Burhan adalah 36.000 dikurangi 15.000. Sehingga kita dapatkan 21.000. Kemudian yang ditanyakan perbandingan uang Ahmad. Nah, uang Ahmad tadi 15.000. Kemudian uangnya Burhan 21.000. Karena di sini punya 0 sebanyak 3, berarti kita hapus ya dengan cara sama-sama dibagi 1000. 15 banding 21 kita sederhanakan dengan cara dibagi 3. 15 dibagi 3 dapatnya 5. Kemudian 21 dibagi 3 dapatnya 7. Berarti jawabannya yang D. Nomor 10. Bentuk desimal dari 17 per 40 adalah 0,425. Jadi kalau dihitung nanti desimalnya 0,425. Berarti jawabannya yang B. Nomor 11. Bentuk pecahan paling sederhana dari 0,4375 adalah, berarti ini harus kita ubah menjadi pecahan biasa ya. Jadinya 4375 per 10.000 ya. Karena di sini 4 angka di belakang koma. Setelah itu kita sederhanakan ya dengan dibagi FEB-nya. Nah, FEB-nya 4.375 dengan 10.000 ini adalah 625. Berarti dibagi 625 juga ya.
4.375 kalau dibagi dengan 625 dapatnya 7, kemudian 10.000 dibagi 625 dapatnya 16. Berarti jawabannya adalah yang B. Nomor 12, bentuk persen dari 94 per 125. Karena bentuk persen berarti kita kalikan dengan 100 ya. 94 per 125 dikalikan 100%. Nah, ini bisa kita sederhanakan. 100 dengan 125 sama-sama dibagi dengan 25. Yang ini 4, yang ini dapatnya 5. Kemudian 94 kali 4 dapatnya adalah 376 per 5. Nah, ini ya. Kemudian kalau dijadikan pecahan campuran jadinya 75, di sini 5, kemudian sisanya 1. Berarti jawabannya adalah yang A. Nomor 13, bentuk sederhana dari bentuk persen berikut ini adalah, nah nomor 13 ini kita jadikan pecahan biasa dulu ya. 18 dikali 4, 72, ditambah 3, berarti 75 per 4 dikali persen itu 1 per 100 ya. Kemudian 75 dengan 100 sama-sama dibagi dengan 25, dapatnya di sini 3, di sini dapatnya 4. 3 kali 1, 3, 4 kali 4, 16. Berarti jawabannya C. Kemudian nomor 14. Setiap tahun sekali para karyawan mendapatkan THR sebesar 45% dari gajinya. Jika salah seorang karyawan mendapatkan THR sebesar 378.000, maka gaji karyawan tersebut adalah, berarti cara menghitungnya 45 per 100 dikalikan dengan total gajinya sama dengan 378.000. Untuk mencari total gaji, berarti total sama dengan 378.000 dikali dengan, nah 45/100 ini kalau kita pindah ke ruas kanan menjadi perkalian, berarti yang bawah ke atas, kemudian 45-nya ke bawah. Sehingga kalau kita sederhanakan, 100 dengan 45 sama-sama dibagi dengan 5, berarti 20, di sini 9. 378 dibagi dengan 9 dapatnya 42. Berarti 42.000 dikali 20 sama dengan 840.000. Berarti jawabannya adalah yang D. Nomor 15. Hasil penjumlahan dari pecahan campuran berikut adalah, berarti kita selesaikan dulu yang ini ya, 234 ditambah dengan 105. Berarti hasilnya 339 ditambah dengan 6 per 18 kita sederhanakan dengan cara dibagi 6 ya, karena FEB-nya 6. 6 bagi 6, 1. 18 dibagi 6, 3. Ditambah dengan 5 per 12. 339 ditambah dengan, kita samakan penyebutnya menjadi 12. 3 kali 4 berarti 12. Berarti 1 kita kalikan dengan 4, hasilnya 4 ditambah 5. 339 ditambah 4 tambah 5, 9 per 12. Kita sederhanakan dengan cara dibagi 3 ya. Ini juga dibagi 3. 339 ditambah dengan 9 bagi 3 hasilnya 3, 12 bagi 3 hasilnya 4. Atau boleh ditulis 339, 3 per 4. Berarti jawabannya B. Nomor 16. 37 dengan 16 bisa kita kurangi terlebih dahulu ya. Hasilnya adalah 21 ditambah dengan 2 per 5 dikurangi 1 per 2. Selanjutnya 21 ditambah, kita samakan penyebut menjadi 10. Kita kalikan silang ya, 2 kali 2 4 dikurangi 5 kali 1 5. Berarti 21 ditambah dengan 4 dikurangi 5 itu negatif 1 per 10. Nah, karena di sini negatif ya, berarti kita pecah 21 ini menjadi 20 ditambah 1. Nah, kita tulis di sini ya, 20 ditambah 1 dikurangi dengan 1 per 10. Kita selesaikan yang ini ya. Berarti jadinya 20 ditambah, samakan penyebut ya, menjadi 10.
1 kali 10 berarti atas juga kali 10, 10 dikurangi 1 sama dengan 20. 10 dikurangi 1, 9 per 10. Berarti jawabannya adalah yang A. Nomor 17. Hasil perkalian pecahan campuran berikut adalah, kita jadikan pecahan biasa dulu ya. 5 kali 7, 35. Ditambah 1 berarti 36 per 7. Dikali dengan 1 kali 9, 9. Ditambah dengan 5 berarti 14 per 9. Kita sederhanakan ya. 36 dibagi 9 hasilnya 4. 14 dibagi 7 hasilnya 2. 4 kali 2, 8. Berarti jawabannya C. Nomor 18. Kita jadikan pecahan biasa dulu ya. 18 kali 3, 54. Ditambah 2 berarti 56 per 3. Kemudian dibagi dengan 3 kali 9, 27 ditambah 1 berarti 28 per 9. Kita jadikan perkalian ya, 56 per 3 dikali, yang sebelah kanan ini pecahannya berubah, yang bawah naik ke atas dan yang atas turun ke bawah. Berarti bisa kita sederhanakan, 56 dibagi 28 dapatnya 2, 9 dibagi 3 dapatnya 3, 2 kali 3 hasilnya 6. Berarti jawabannya B. Nomor 19. Sebuah persegi panjang memiliki keliling 20,3. Kemudian lebarnya adalah 3,75 cm. Yang ditanyakan adalah luas persegi panjang. Ingat ya, luas persegi panjang itu panjang kali lebar. Lebarnya ada, namun panjangnya kita harus cari melalui kelilingnya ya. Berarti keliling sama dengan 20,3. Rumusnya keliling adalah 2 kali panjang ditambah lebar sama dengan 20,3. Kemudian kita masukkan ya di sini lebarnya 2 buka kurung panjang ditambah 3,75 lebarnya, 3,75 sama dengan 20,3. Selanjutnya 2 kita masukkan ke dalam kurung. 2 kali P berarti 2P ditambah 2 kali 3,75 hasilnya adalah 7,5 sama dengan 20,3. 2P sama dengan 20,3. 7,5 kita pindah ke ruas kanan menjadi pengurangan ya. 7,5 berarti 2P sama dengan 20,3 dikurangi 7,5 hasilnya adalah 12,8. Berarti P sama dengan 2 kita pindah menjadi pembagian. 12 dibagi 2 dapatnya 6, 8 dibagi 2, 4. Berarti panjangnya adalah 6,4. Berarti kita masukkan ke sini. Panjangnya 6,4 dikali dengan lebarnya 3,75. Kalau kita kalikan hasilnya adalah 24 cm persegi. Berarti jawabannya yang D. Nomor 20. Bentuk baku dari pecahan persen berikut adalah, berarti kita jadikan pecahan biasa dulu ya. 2 kali 8, 16 ditambah 1, 17 per 8. Kemudian dikali dengan 1 per 100. Nah, kita hitung di sini 17 dibagi 8. Hasilnya adalah 2,125 dikali dengan, nah 100 itu kan 10 pangkat 2. Berarti kalau 1 per 100 itu 10 pangkat negatif 2. Berarti jawabannya adalah yang B. Nomor 21. Pecahan campuran ini kita ubah ya. 2 1 per 3. 2 kali 3, 6 tambah 1 berarti 7 per 3 dikuadratkan ya. 7 dikuadratkan 49. 3 dikuadratkan 9. Berarti kalau kita ubah menjadi pecahan campuran, di sini 5, di sini 9, kemudian di sini 4 ya. Karena 5 kali 9, 45 ditambah 4, 49. Berarti jawabannya adalah yang C. Nomor 22. Bentuk sederhana dari pecahan yang dipangkatkan berikut adalah, ingat ya sifat pada latihan sebelumnya, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah
N ya. Nah ini kan basisnya sama-sama 3/4. Berarti kita tulis 3/4 ya. Nah kalau ada pangkat yang berdampingan dipisahkan tanda kurung, berarti kita kalikan ya. 2 kali 3 itu 6. Kemudian dikali dengan 3/4 ya. Pangkat 5. Nah karena di sini pembagian, berarti kita jadikan perkalian. Asalkan ini kebalik ya. Bawah ke atas, atas ke bawah. 3/4 pangkat 1. Kemudian kita selesaikan. Karena sama-sama 3/4, berarti kita tulis 3/4. 6 tambah 5, 11. 11 tambah 1, 12. Berarti jawabannya adalah yang D. Nomor 23. Nilai Y yang memenuhi persamaan berikut adalah, berarti kita ubah menjadi pecahan biasa ya. 1 kali 2, 2 ditambah 1 berarti 3/2 pangkat Y sama dengan 5 kali 16 sama dengan 80 ditambah 1 berarti 81/16. Cara berpikirnya sederhananya seperti ini. 3 pangkat berapa yang hasilnya 81? Ternyata 3 pangkat 4. Berarti Y-nya sama dengan 4. Nah, karena apa? 2 pangkat 4 juga bernilai 16. Berarti Y-nya adalah 4. Jawabannya A. Nomor 24. Kita jadikan pecahan biasa ya. 11 kali 9, 99 ditambah 1 berarti 100 ya. 100/9 masih ada akar ya di sini. Akar dari 100 adalah 10, kemudian akar dari 9 adalah 3. Kalau kita ubah menjadi pecahan campuran, 3, 1/3. Berarti jawabannya C. Nomor 25. Dengan pembulatan sampai dengan 2 tempat desimal, maka bentuk baku dari pecahan desimal berikut adalah, oke, kita kalikan dengan 10 pangkat 0 ya, agar Anda bisa memahaminya ya, karena di sini tolak ukurnya nanti bertambah atau berkurang. Ingat, bentuk baku itu syaratnya adalah A kali 10 pangkat N dibawa ke sini ya. Tapi di sini A-nya mulai dari 1 sampai kurang dari 10. Nah, biar memenuhi syarat, komanya nanti kita geser ke sini ya. Di antara 3 dan 8. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau bergeser ke kanan itu berarti berkurang. Sehingga hasilnya 3,8147 dikali 10 pangkat berkurang sebanyak langkahnya. Nah ini kan ada 4 langkah, berarti 0 dikurangi 4 negatif 4. Karena yang diminta adalah 2 tempat desimal ya. Berarti ini kita hilangkan karena tidak berpengaruh pada 1. Sehingga jawabannya 3,81 kali 10 pangkat negatif 4. Berarti jawabannya adalah yang C. Bagi Anda yang ingin lebih detail mengetahui tentang mengerjakan bentuk baku, nanti kita kasih di link description di bawah ini. Baik teman-teman sekalian, itu tadi pembahasan latihan ulangan bab kedua paket kedua untuk bilangan pecahan. Gimana? Membantu nggak kira-kira pembahasan ini? Semoga bisa bermanfaat ya. Bagi Anda yang suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Insya Allah kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.